beberapa tahun yang lalu saya sudah menarikin semua produk-produk seperti itu, dan kalian bisa cari di semua reseller saya, dan di online shop tidak ada jual etiket biru itu. Dan saya bisa pastikan hari ini saya buat LP orang yang memasukkan itu. Dan kalau dia seandainya tadi mengatakan seperti itu di live ini, saya juga bisa bertanya, menuntut kenapa dia bisa memastikan itu produknya saya. Dia beli melalui reseller. Ya, itu dia, makanya saya bisa pastikan kalau itu bukan produknya saya dan itu tidak resmi, dan bahkan saya merasa dirugikan malah saya buat LP. Dok, sini bentar. Kandi, LP udah? LP-nya udah, Pak. Ya. Ya, kita ada video ngerekordnya nggak? Dia masuk ngerekordnya. Malam. Kabel copot aja Noah. Kalau gini ribet. Mana supir? Soal apa reviewnya kan dia bilang saya nggak tahu apakah itu produk saya atau bukan. Nah, pada saat Oh, saya juga mau produk loh. saya melakukan review dan tes itu apakah punya di official masih Iya, Dok. Itu biarlah nanti pihak berwajib. Dok, boleh agak geser ke tengah sedikit, Dok? Iya. Ini saya ada juga produk isinya brandnya khas, diduga punya beliau. official Dok atau apa reseller Dok? Oh, dari reseller resmi ya. Resellernya resmi ya Dok? Iya dong. Tapi ini kan saya bilang saya bertanya ya di sini ya, saya bertanya ya. Ini kalian lihat unboxing dari awal ya, ya, unboxing dari awal. Facial wash berbepom, serum berbepom, krim malam polosan. Tidak ada saya manipulasi, kalian lihat saya unboxing di depan kalian polosan. Saya bertanya ya, saya tidak menjudge ya di sini, saya bertanya. Oke, saya bertanya. Brand satu lagi. Di depan kalian saya unboxing. Ini masih terkunci semua ya? Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin kok. Ini juga sama, ini juga Bertanya ya, bertanya Cuma ini. nanya nih. Ini juga aku sudah bisa buka nih. Ini sudah Bepom. Nih. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing tempat kalian. Ibunya Bertanya ya ini, kami hanya bertanya, tidak mau judgement. polosan. Aduh, sebenarnya kita pengen ketemu ya. Oh, bertanya tadi langsung di depan beliau. Beliau bilang dokter kamu pesen barang di Oke, nah itu. Itu yang aku ngomong, sebenarnya itu adalah pengarahan opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu, itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu, merusak kredibilitas kita berdua, supaya bisa jualan. Yang kedua, pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihasilkan. Dia mau mengadu domba kami berdua. Memberikan, kayak kasih tahu bahwa saya Dokter Oki ngorder, aku ngorder, kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas kayak gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin, dia boleh produksi, dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabatan saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru apa-apa. Dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia. Salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya Bepom dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dokter Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong bahwa wah ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu.
ya kan produkku sudah terlanjur diproduksi di sana ya, dan nggak bisa itu kita langsung switch itu dalam waktu 2 hari 3 hari, nggak bisa. Switch produk itu di pabrik itu butuh waktu 6 bulan. Yang permintaan konsumen selalu meningkat. Dan permintaan konsumen selalu ada. Jadi itu dibawa seolah-olah pabriknya kredibel, seolah-olah kayak kita itu apa ya ngomongnya Saya mau nurunin kredibilitas. iya. Nah itu yang aku sayangkan ya. Jadi kalian yang kita permasalahkan juga kan yang bawa jualan etiket biru ke reseller itu yang kita permasalahkan sebenarnya. Oke, saya tambahin kalau untuk versinya saya, kalau kalian menonton podcast di awal itu, saya sudah mengatakan saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, di situ saya terjebak di kerjasama itu, sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus di reseller saya dipabrikan dia. Terjebak kerjasama. Maka dari itu saya membuat brand satu lagi namanya Skinmology. Untuk saya jual di konsumen bisa keluar dari pabrik dia karena brand baru. Sedangkan brand saya yang sebelumnya yang Bening Indonesia khusus di reseller terjebak kerjasama dengan dia. Karena ada perjanjian kerjasama. Benar. Dan karena saya tahu waktu itu saya dimanipulatif, diduga oleh beliau ini untuk membuat etiket biru yang dijual di reseller dengan iming-iming aman, yang katanya bisa aman konsultasi online, apalagi waktu itu masih zaman COVID kayak gitu. Terus karena saya tahu ini tidak boleh, BPOM mengatakan tidak boleh, tidak bisa konsultasi online, maka dari itu saya memang saya tidak mau bekerja sama lagi. Makanya khusus krim malamnya yang di Bening Indonesia saya buat dari pabrikan lain. Tapi facial wash, toner sama krim siangnya mau tidak mau karena sudah saya bilang saya terjebak kerjasama itu. Tapi saya sudah alihkan ke Skinmology seperti itu. Jadi inilah digiring-giring opini publik. Kalau kalian udah pinter lah sekarang ya, netizen udah lebih pinter, wartawan pun juga Kalian lebih pinter. harus lebih pintar. Ini adalah modus bagaimana cara menjatuhkan kredibilitas kami berdua. Supaya apa? Supaya bisa berjualan lagi. Jangan kemakan yang seperti ini punya. Aku minta tolong banget. Karena tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitasku. Lalu menjatuhkan kredibilitas Dr. Oki juga. Berusaha memecah belah kami berdua. Tapi saya salut sih sama wartawan dari pertanyaan-pertanyaan kritis semua. Berarti kalian udah pinter semua dan ngikutin semua perjalanan cerita ini, sehingga kalau seandainya ada manipulasi itu kalian udah tahu. Aduh. Dok, Persana mengatakan bahwa dokter masih memiliki utang 22 M ketika itu, dan ketika Dan ini habis podcast diduga ya, mengirimkan diduga ya, uang. diduga banyak banget buzzer sekarang. Ya kan kalian tahu sendiri ya, kemarin juga aku sedikit ada permasalahan di media sosial. Dia dengan nimbung, mengirim buzzer, membuat berita hoax ya. Ini memanfaatkan keadaan supaya bisa menjatuhkan orang dan juga pecah belah kami. Nah ini bahaya sebenarnya sih. Tujuannya supaya bisa balik lagi, supaya bisa operasional lagi. Kalau tentang hutang, seperti sudah Sudah dijelasin ya, di YouTube juga sudah dijelaskan bahwa kalau tentang hutang itu masalah dianya memesan sebanyak-banyaknya produknya saya tanpa konfirmasi dari saya. Harusnya saya tidak mau bayar. Tapi itu yang saya bilang di YouTube, saya dikatain, oh Dokter Oki punya hutang, Dokter Oki punya hutang, untuk jatuhin karakter saya. Akhirnya ya udah saya bayar aja hutang saya. Per Maret 2024 sudah lunas. Apa lo? Udah lunas, kenapa? Dan kalau seandainya kemarin saya punya hutang dan itu masalah hukum bagi dia, laporin aja perdata kali. Malu aja sama rumah saya di Bundaran Pondok Indah kalau seandainya punya hutang seperti itu aja. Katanya masih diperbayar per tanggal 24 September itu. Itu yang orderan yang yang dia bilang Dokter Oki masih order. Itu yang saya bilang tadi, yang saya terjebak kerjasama itu. Dok, informasi di mana, Dok? Ya. 3 nama ya sudah ada. Nah, biasa sih, namanya kita memperjuangkan sesuatu ya, pasti ada resikonya. Benar, benar. Karena kemarin juga aku anggap semuanya itu ini adalah bagian dari semua resiko membuka ini semua. Benar. Selagi kami membawa ini semuanya untuk membela kebenaran atas nama masyarakat Indonesia, even pun nanti disalahkan, saya bangga disalahkan dengan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Dok, tadi pada saat Ibu Neni bilang ini belinya benar masih di reseller harusnya atau enggak gitu pada saat dokter beli produknya Ibu Neni? Ya tinggal kita jawab, kalau seandainya dia laporkan, tinggal kita jawab ke penyidik dong. Sesimpel itu. Tapi pada saat dokter beli itu memang di reseller resmi atau gimana? Saya kalau seandainya bisa seberani ini, berarti saya sudah seyakin ini. Itu saja. Berarti 22M itu dokter dijebak itu Apa? yang selalu utang 22M itu. Dia mengorderkan barang-barang saya seenak perutnya aja. Tanpa pembantuannya konfirmasi dari dokter. Iya. Sesimpel ini aja, kalau punya hutang kenapa nggak laporin saya kalau nggak bayar hutang? Ya tahu tadi dia bilang berapa itu, dan juga
dan juga sudah selesai ya. Jangan nanti narasi-narasinya Dokter Oki belum bayar hutang, sudah selesai Maret 2024. Tapi Dokter Oki terjebak ya dengan kerjasama itu ya. Oh, kalau kalian nonton aja YouTube-nya, nonton aja Tabayun YouTube. dokter. Nah kita mau tabayun Tadi tadi. kok Tabayun kan mau datang, kok nggak dibolehin? Tadi seakan-akan iya mau ini kami datang kok nggak dibolehin? Artinya mempertanyakan tabayun itu. Nah itu dia, maksudnya kan kok beda di mulut sama beda sama apa yang terjadi. Terakhir komunikasi baik dengan ibu ini kapan dok? Terakhir bulan Juni kalau nggak salah ya, saya mau nanya-nanya tentang produk kayak gitu. Walaupun pada saat itu diduga beliau jelek-jelekin nama saya. Saya orangnya, kalian lihat deh track record saya itu tidak suka huru-hara, tidak suka nyenggol-nyenggol orang. Kalau saya sampai di titik sekarang seperti ini, kalian bisa menjawabnya kenapa? Dok, dia bilang katanya dokter sakit. Iya. Kerjasamanya diberhentikan sama Bu Heni. Yang harusnya ditanyakan kerjasama diberhentikan, saya yang tidak mau lagi kerjasama karena dipaksain, diduganya dia memaksa saya untuk menjual etiket biru. Itu ada buktinya. Tanya ke Bepom aja ya. Tanya ke Bepom ya soal itu ya. Seharusnya saya yang bilang seperti itu. Kalian kalau mau orang yang netral tanyanya ke Bepom. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari dokter. Terakhir mungkin untuk masyarakat luas semuanya ya. Ini jangan mudah dipecah belah, jangan mau dipecah belah semuanya. Karena tujuan kita satu, nggak mungkin mafia itu kasih, oh ya terima kasih atas masukannya, memang benar saya mafia, memang benar kami buka etiket biru, memang benar saya salah, nggak mungkin, pasti ada perlawanan di sini ya, pasti ada entah dalam bentuk apapun perlawanan itu. Makanya kita harus kompak. Aku dengan Dr. Oki di sini kita kompak sampai ujung sampai akhir. Saya harap masyarakat Indonesia juga bantuin kita semuanya. Terima kasih. Oke, kalau tambahan dari saya untuk kami tahu yang kami lawan ini adalah puncak mata rantai. Maka dari itu kami memilih kata-kata sekali untuk menyampaikan apapun itu. Pertama, di semua konten-kontennya kami, apakah kami menyebutkan nama beliau? Berarti merasa. Kalau merasa, ya kalian bisa jawab sendiri, itu pertama. Kedua, kalau bukan beliau merasa diduga mafia skincare, harusnya beliau itu tenang-tenang saja dan mempertanyakan ke Bepom. Kok Bepom yang sudah merilis tentang diduga mafia skincare itu? Bener kan Bepom kan? Kok dia marahnya ke kami? Harusnya dia mempertanyakan ke Bepomnya itu. Berikutnya lagi, kalau seandainya tidak terjadi kenapa-napa, saya bertanya lagi, kenapa ada beberapa produk banyak sekali yang dicabut nomor Bepomnya atau dibekukan? Kenapa? Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin. Iya, kenapa dibekukan? Ini kami bertanya ya di sini, kayak gitu. Kalian udah lebih pinter kan, kayak gitu. Berikutnya lagi, ini menurut berita, bukan saya ya. Ini menurut berita. Kalian cek di berita Google, beliau diduga tersangka dengan kasus serupa. Berarti dan kalian coba hubungkan dengan pernyataan Bepom sudah melakukan kesalahan ini berulang dan tersistemasi. Oke? Jadi kalian udah lebih pinter, kalian bisa mengecek semuanya. Itu saja. Kami berbicara dengan data dan kami di sini bertanya dan kami dengan lantang sampai detik ini kami tidak pernah menyebutkan nama dia tentang itu semua. Kalau dia merasa, masa salah kami? Itu aja. Reaksinya Dok, tadi dibilang dia sampai Bu Heni sambil nangis-nangis katanya kecewa sama dokter. Kami juga nangis. Udah ya, terima kasih. Saya banget nggak bisa ketemu ya. Ketemu Ibu Heni lagi kan? Masih mau nyari Ibu Heni nggak? Masih mau nyari Bu Heni mungkin. Iya mau temu nih. Mungkin ada pesan buat Ibu Heni ke Halo sini. Ibu Eni, I love you. Bu, saya undang loh Bu. Saya tuh Iya benar-benar. saya tuh memberikan keterbukaan. Saya undang Ibu ke podcast saya sebenarnya untuk memberikan keterangan secara langsung. Tapi dia menolak atau belum ada jawaban Pak? Gak dibalas cedaku. Ini juga Bapak Tabayun sendiri kalau saat Dokter Richard mengundang Ibu Heni untuk Iya ya, aku kan tabayun ya. Aku sih pengen tabayun ya, pengen tanyain langsung lah, pengen konfirmasi secara langsung. Ajak aku ya. Sebenarnya ya, aku udah janji dengan dia. Tapi kalau nggak ada salah ya, nggak jadi masalah ya, konfirmasi aja di sana sih.
Oke. Semangat ya, Mas. Iya, Mas ya. Mau nyari nggak ada ketemu? Masih mau nyari atau nungguin masih dong? Nah, kalau ketemu pasti mau yang Mau salaman? Salaman. Ya salaman lah, beliau kan lebih tua. Iya. Pasti saya saling. Kalian kalau ngeliat saya kalau orang lebih tua, saya saling. Loh, tapi saya sempat ngajakin ketemu waktu Henny lagi hamil. Iya itu saya bilang itu untuk nanya tentang makhluk. Udah, oke. Walaupun dia jelek-jelekin saya ya, diduganya jelek. Berdua dah, foto dulu, satu. Tin, jadi Tin. Thank you dong. Tin, namanya Tin. Tunggu Tin ya. Enggak kan kalian guys, sekali pampers kan semua kan. Luar biasa loh. Baik. Enggak, bilang aja ini kan kita gini kan enggak enak enggak pernah kita edukasi pasti wawancara udah gampang bisa lu parah bisa